9 Februari 2017, seorang pria menemukan sesosok jasad perempuan tak berbusana yang sebagian tubuhnya tertutupi salju di Scioto Grove Metro Park di Grove City, Ohio. Wanita ini diperkirakan berumur 21 tahun. Di tubuhnya ditemukan tanda telah terjadi pelecehan padanya. Di sekitarnya tidak ditemukan pakaian ataupun barang-barang yang bisa mengidentifikasi identitasnya, kecuali kalung dan tato yang ada di tubuhnya. Setelah dilaporkan, polisi segera menuju tempat penemuan jasad. Dan setibanya, mereka langsung mengamankan lokasi. Berita penemuan jasad wanita ini dengan cepat tersebar. Hingga jasad ini kemudian teridentifikasi sebagai Regan Tox yang telah dilaporkan menghilang sebelumnya. Well, inilah kasus penghilangan nyawa Regan Tox, yang meski saat itu dia telah memohon pada pelaku bahwa dia hanya ingin hidup, tapi tetap diakhiri nyawanya dengan kejam oleh sang pelaku. Ingin tahu kisah lengkapnya? Let's restart the case. Regan Delaney Tox adalah seorang mahasiswi di Ohio State University. Dia berusia 21 tahun saat itu. Dia lahir pada 13 Maret 1995 di Edgewood, Kentucky, Amerika Serikat. Orang tuanya bernama Toby Tox dan Lisa McCrary Tox. Regan memiliki seorang adik perempuan bernama Mackenzie. Dia anak yang cerdas, dia berprestasi. Di kampusnya, dia bermain di tim lacrosse dan tenis. Sejak mulai kuliah, keluarga Regan pindah ke Florida untuk urusan kerja. Sementara dia tetap di Ohio untuk kuliah. Ohio State University adalah kampus impian Regan dari kecil. Awalnya dia mengambil jurusan prakedokteran. Namun dia mengubah jurusannya ke psikologi. Saat itu, selain sebagai mahasiswi tingkat akhir yang akan wisuda beberapa bulan lagi, Regan juga bekerja di Bodega, sebuah restoran dan bar yang ada di lingkungan Short North di Columbus. Regan dilaporkan menghilang pada 9 Februari 2017. Saat dia gagal merespon pesan dan panggilan dari keluarganya, serta dia tidak terlihat di apartemen dan kampusnya. Sebenarnya pada 8 Februari malam, Regan chat ayahnya bahwa dia akan menelponnya saat dia tiba di rumah. Namun malam itu Regan tidak menelpon ataupun mengirim pesan. Pada pukul 10:30 malam, adiknya mengirim pesan padanya, tapi tidak direspon. 4 jam kemudian, sang ayah menelpon dan mengirim pesan berulang kali pada putrinya, tapi tetap tidak ada balasan. Keesokan paginya, keluarga Regan mengecek HP mereka lagi, namun tetap tidak ada balasan atau panggilan dari Regan. Hal ini membuat keluarganya semakin khawatir dan menelpon teman-teman Regan untuk mengeceknya. Di apartemennya, Regan tinggal bersama 4 temannya. Sayangnya, saat temannya mengecek kamarnya, dia tidak ada di sana. Teman-temannya yang lain juga tidak melihat dia pulang. Dan saat menelpon pihak kampus untuk menanyakan Regan, pihak kampus mengatakan dia tidak masuk di kelas paginya hari itu. Nah, disinilah mereka memutuskan untuk melapor ke polisi melalui pihak restoran tempat Regan bekerja. Karena di tempat itulah Regan terakhir kali terlihat sebelum menghilang. Saat itu laporan diterima dan Regan mulai dalam pencarian. Sementara itu, pada sore hari tanggal 9 Februari, operator 911 menerima telepon dari seorang pria yang melaporkan bahwa dia menemukan tubuh wanita yang sudah tidak bernyawa di Scioto Grove Metro Park. Penelpon itu mengatakan, "I think there is a body out here. I don't know if this is a fake or what. I can't. I'm too afraid to get close to it. This is really freaking awful. Please hurry, send somebody." Polisi tidak bisa mengidentifikasi siapa jasad ini saat itu, karena tidak ada barang-barangnya yang bisa ditemukan di sekitarnya untuk mengidentifikasinya. Hanya tato dan sebuah kalung yang akan mengungkap siapa sebenarnya jasad tersebut. Penemuan jasad wanita ini tersebar dengan cepat, dan seorang teman Regan pun juga telah tahu berita ini. Well, saat polisi ke bodega tempat Regan bekerja untuk mengambil laporan orang hilang, polisi bertanya pada teman Regan tentang tato kecil. Mendengar pertanyaan itu membuat temannya jadi takut, karena diketahui Regan memiliki tato kecil berbentuk lingkaran. Beberapa jam kemudian, kekhawatiran ini berubah menjadi kesedihan untuk keluarga dan teman-temannya.
karena jasad yang ditemukan tersebut kemudian diidentifikasi sebagai Regan Tox. Sekarang yang jadi pertanyaannya, siapa yang melakukan itu pada Regan? Why he killed her and what's the motive? Investigasi dimulai dari restoran tempat Regan bekerja. Saat itu, malam hari pada 8 Februari 2017, dia terlihat berjalan keluar untuk pulang sebelum jam 10 malam. Menurut informasi, biasanya ada bartender yang mengantarnya menuju mobilnya. Tapi malam itu tidak ada. Tidak diketahui pergerakan Regan malam itu ketika menuju mobilnya. Karena menurut info, di belakang restoran itu kondisinya sangat gelap. Seorang teman memberitahu polisi bahwa Regan baru-baru ini depresi karena putus dengan mantan pacarnya. Tapi setahu mereka, tidak ada masalah di antara pasangan tersebut meskipun mereka telah berpisah. Well, polisi mulai mewawancarai orang-orang terdekat Regan, termasuk mantan pacarnya. Saat itu, polisi merasa aneh pada mantan Regan, karena dia memposting sesuatu setelah tewasnya Regan. Yang captionnya saat itu adalah, "Kamu berada di tempat yang lebih baik sekarang." Namun setelah diwawancarai dan alibinya diperiksa, dia tidak ada kaitannya. Selain itu, teman-teman Regan mengatakan tidak mungkin dia terlibat karena mereka ini putusnya baik-baik dan mereka masih berhubungan baik meski telah berpisah. Sebenarnya di Ohio beberapa minggu terakhir sebelum terjadinya penghilangan nyawa Regan, telah banyak terjadi perampokan dan penyerangan terhadap beberapa orang. Rata-rata mereka diancam dari belakang menggunakan senjata atau pisau. Kemudian pelaku meminta dompet atau tas mereka dan mengambil uang mereka. Sayangnya pelaku ini tidak pernah diketahui identitasnya. Nah, apakah pelaku ini ada kaitannya dengan kasus Regan? Well, polisi melanjutkan investigasi dengan menggunakan teknologi plat nomor untuk mencari mobil Regan. Dan akhirnya mereka berhasil menemukan mobil tersebut yang juga ikut menghilang sejak 8 Februari 2017. Nah, dari mobil tersebut bisa dilihat ada upaya dari pelaku untuk membakar mobil ini. Ditemukan puntun rokok yang telah dibakar dan ada bau bensin di dalam mobil. Tapi sepertinya tujuan pelaku gagal untuk membakar mobil dan menghilangkan bukti. Beberapa barang yang ditemukan dalam mobil yaitu puntun rokok, kaleng bensin, dan struk ATM. Nah, barang-barang tersebut kemudian dibawa untuk diuji. Dari struk ATM diketahui ada penarikan uang sejumlah $60 di malam Regan menghilang. Polisi lalu melakukan pengecekan CCTV di sekitar ATM tersebut dan menunjukkan Regan sendiri yang menarik uangnya di malam itu. Saat itu terlihat Regan dalam mobil seorang diri dan tidak bisa dilihat apakah ada orang lain bersamanya karena kondisi saat itu gelap. Pencarian terhadap pelaku terus dilakukan, hingga hasil DNA dari puntun rokok yang ditemukan di mobil keluar. Dan tidak perlu waktu lama bagi polisi untuk menangkap terduga pelaku. Karena data DNA pelaku ternyata sudah ada dalam database kepolisian. Yang berarti pelaku ini bukan orang baru bagi kepolisian setempat. Dan terduga pelaku bernama Brian Goldsby. Brian Lee Goldsby adalah pria berusia 29 tahun saat itu. Dia lahir pada 26 Januari 1988. Goldsby memiliki banyak catatan kriminal. Menurut sumber, dia mulai melakukan kejahatan-kejahatannya sejak dia masih remaja. Seperti melakukan pencurian, pengrusakan, pelanggaran pidana, pelecehan seksual, dan pernah mengancam ibunya dengan pisau. Goldsby ini pernah dipenjara atas tuduhan perampokan dan percobaan pelecehan, yang membuatnya harus mendekam di penjara selama 5,5 tahun. Dan baru bebas pada bulan November 2016, sekitar 3 bulan sebelum penghilangan nyawa Regan Tox. Selama di penjara, Goldsby ini melakukan 52 pelanggaran yang membuatnya harus menjalani hukumannya di 5 penjara berbeda hingga dia dibebaskan. Sebagai pelanggar, Goldsby memiliki gelang pelacak yang dipasang di kakinya. Pelacak ini bisa mendeteksi pergerakannya. Dan dia terlacak berada di daerah di mana jasad Regan ditemukan, saat di ATM juga. Bukti DNA yang ditemukan di mobil dan di tubuh Regan adalah DNA Goldsby. Dia juga terlihat di rekaman CCTV saat membeli kaleng bensin yang sama yang ditemukan di mobil Regan.
So, dari bukti-bukti tersebut, Goldsby ditahan pada 11 Februari 2017. Dia kemudian dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Nah, ketika diinterogasi, tentu saja Goldsby ini tidak mengakui bahwa dia yang menghilangkan nyawa Regan. Dia mengatakan dia tidak bertemu dengannya malam itu. Tapi kemudian dia merubah pernyataannya bahwa ya, dia merampoknya, tapi bukan dia yang menghilangkan nyawanya. Dia bersikuku tidak melakukannya, hingga polisi membuat strategi untuk memancingnya berbicara tentang kejadian malam itu. Polisi saat itu mengatakan, mungkin ada orang lain yang melakukannya, bukan kamu. Di sini, dia mulai membuat-buat cerita tentang seseorang yang tidak pernah ada. Dia mengatakan ada orang lain bernama TJ yang melakukannya. Saat itu, TJ ini meminta uang darinya, dan kalau tidak diberi, dia akan menyakiti anak Goldsby. TJ juga yang memaksa Goldsby untuk melecehkan Regan di bawah todongan senjata. Kemudian saat di taman, TJ memaksa Regan menanggalkan semua bajunya dan mendornya. Goldsby mengatakan sebenarnya saat itu saya ingin lari dan melapor polisi, tapi dia tidak ingin bahayakan anaknya. Well, saat itu polisi tahu kalau Goldsby berbohong, tapi mereka pura-pura percaya. Begini kronologi sebenarnya. Pada 8 Februari 2017 malam waktu setempat, Goldsby mencari korban di dekat bodega, tempat kerja Regan. Di sana, dia berjalan berputar-putar untuk mencari korban. Sekitar pukul 21:45, Regan meninggalkan bodega dan menuju mobilnya seorang diri. Disinilah Regan bertemu Goldsby yang menodongkan senjata padanya, memaksanya untuk masuk ke mobilnya, kemudian menculiknya. Saat itu di mobil, Goldsby mengatakan yang dia inginkan hanya uang dan semua akan baik-baik saja. Saat itu, Goldsby memaksa Regan berkendara ke dua ATM untuk menarik uangnya, di mana di kedua ATM tersebut transaksi ditolak. Kemudian mereka berhenti di sebuah gang sekitar pukul 10:18, di mana di gang inilah Goldsby melecehkan Regan. Setelah itu, dia memaksa Regan lagi untuk ATM. Dan kali ini transaksi berhasil. Uang sejumlah $60 ditarik dan diserahkan pada Goldsby. Lalu mereka berkendara dan berhenti di dua SPBU sekitar pukul 11:12 dan 11:41 malam. Kemudian mereka berkendara menuju ke Scioto Grove Metro Park, di mana Goldsby menyuruh Regan untuk menanggalkan semua pakaiannya. Lalu meminta Regan berjalan menuju lapangan dalam keadaan tanpa busana. Dan dari belakang, dia menembak Regan. Satu tembakan mengenai kepala bagian belakangnya, yang membuat Regan terjatuh ke tanah. Saat Regan terjatuh, Goldsby menembak Regan lagi, dan mengenai sisi kiri wajahnya. Saat itu, Goldsby memutuskan mengakhiri nyawa Regan agar dia tidak melapor ke polisi. Padahal saat itu, Regan mengatakan padanya bahwa yang dia inginkan hanya hidup, tapi tetap diakhiri. Menurut jaksa, Regan mematuhi semua perintah pelaku untuk bisa bertahan hidup saat itu. Namun, Regan tetap kehilangan nyawanya. Setelah menghabisi Regan, Goldsby menuju rumah pacarnya menggunakan mobil Regan. Mereka pun sempat ke McDonald's sekitar pukul 1:45 pagi. Saat itu, Goldsby memberikan tas dan dompet Regan ke pacarnya sebagai hadiah. Setelah itu, dia membuang alat penghilangan nyawa ke saluran pembuangan. Kemudian mencoba membakar mobil Regan untuk menghilangkan bukti. Namun mobil gagal terbakar. Well, atas tindakan kejahatan yang dilakukannya, Brian Lee Goldsby didakwa atas penghilangan nyawa berat, penculikan, pelecehan, dan perampokan. Dia terbukti bersalah atas semua dakwaan tersebut. Dan pada tanggal 21 Maret 2018, dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya pembebasan bersyarat. Dan dia juga mengaku bersalah atas perampokan-perampokan yang terjadi sebelum penghilangan nyawa Regan. Beberapa bulan kemudian, acara wisuda di Ohio State University diselenggarakan. Saat itu, Regan Talks diwakili ayah, ibu, dan adiknya pada wisudanya. Well guys, bagaimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Silahkan beri komentar di bawah. Jika kalian suka video ini, silahkan klik tombol like-nya dan subscribe-nya, agar kalian bisa tahu kalau aku update video terbaru.
Well, tetaplah waspada dimanapun kalian berada. Thanks for watching and see you in my next video.